selama 2 minggu itu gimana sih? Betul, iya itu apa ya? Saya sampai berpikir kenapa ada orang mau gimbal ya gitu. Karena sakit sekali itu ditarik, di mana rambut saya itu juga waktu itu pendek ya kayak begini, jadi tariknya itu harus lebih kencang lagi. Itu sakit banget. Tidur 2 hari awal itu sangat tidak bisa karena balik dikit sakit. Leher ini yang harus benar-benar sandar, jadi kepala nggak kena bantal, kalau kena bantal langsung sakit banget. Terus kemudian efek dari gimbal itu ternyata juga bikin kulit kepala rusak. Lem-lemnya rambut-rambut palsu yang disambung itu, nah itu ternyata saya baru tahu efeknya ketika udah di luar negeri, jadi gugur semua di badan-badan dan itu menyiksa sekali sih. Tapi after itu 1 minggu 2 minggu ketika dia udah lentur, udah terbiasa jadinya. Tapi pas setelah proses syuting Kakabo selesai, saya udah diizinkan, saya foto duluan, harus foto poster duluan karena saya pengen lepas cepat-cepat. Ketika dilepas ternyata tidak terselamatkan, rambut itu yang asli tidak terselamatkan, sehingga saya harus cukur lebih pendek lagi, jadi harus dikikis lagi kulit kepala. Itu menyiksa sekali sih, makanya saya foto poster itu dibandingkan teman-teman yang lain, hari selesai syuting hari itu juga saya foto poster, yang lain nyusul tuh. Itu perawatannya gimana tuh Bang Mamat sampai akhirnya? Nah, saya akhirnya cari tahu bagaimana perawatan, dikasih tahu juga sama spesialis gimbalnya gitu. Ternyata nggak bisa disampoin seperti biasanya kita nyampo. Harus sampo itu dimasukin ke dalam botol yang isi air, dikocok-kocok sampai udah hilang sisa busa-busa doang, baru disiram ke kepala dikit-dikit, dan tangan kita ini cuma jari telunjuk doang yang bisa gini-gini, karena kalau bikinin lepas, karena di proses syuting itu ada 2 gimbal saya itu yang memang copot, tapi masih bisa diakalin. Awal-awalnya tuh ada pusing-pusing atau bagaimana? Iya, sakitnya itu bikin sampai kepala tuh kram, jadi kayak kram gitu. Nah ditambah tidur itu nggak bisa, jadi 2 hari itu karena belum terbiasa, masih sakit banget. Saya tuh tidur leher doang yang nyander di dipan gitu. Baru 3 hari atau 4 hari gitu baru bisa deh untuk tidur, kepala itu benar-benar dibantal, susah sekali. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena pengen explore karakter ini juga, rambut baru juga. Mungkin dari sekian banyak jenis rambut yang belum pernah saya coba, ya salah satunya gimbal ini gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya udah pernah gimbal. Jadi kalau orang nanya, wah gimbal seru, alah udah tahu rasanya. Pengen sendiri bagaimana melihat kamu di gimbal ketika itu? Waktu itu masih belum jadi istri ya, masih jadi pacar tuh, kayak kok makin seram ya, jadi berpikir lagi waktu itu mau nikah ya. Jadi seram gitu-gitu. Nah tapi ya udah, dia tahu kalau ini buat kerjaan, ngerti aja, support aja. Kalau pas saya lagi ngeluh kalau sakit atau rambut banyak ketombe gitu, dia yang sabarnya bentar lagi udah beres, aman sih. Tapi pengen coba lagi untuk nyoba rambut gimbal? Oh kayaknya enggak dulu deh ya. Kalaupun ada film lain dengan karakter saya harus gimbal, kayaknya harus ada kontrak gimbalnya sendiri deh. Dibandingkan kontrak mainnya. Pas sutradara pergi aja, ini saya lagi wawancara. Iya. Oke. Tapi Bang Mamat, di tempat lain seperti apa sih perubahan di saat sudah menikah, dan sebelumnya seperti apa nih dalam karir juga? Aman-aman aja sih. Salah satu yang istri paling nanti kan sebenarnya kakak bos ini kan, karena dia ikut dari proses awalnya, ngeluh saya di gimbal dan lain sebagainya kan ke dia. Jadi salah satu yang paling dia pengen poster kemarin, dia malah yang update dulu tuh, poster kakak bos sudah muncul gitu-gitu. Terus kemudian ini trailer juga dia menantikan sekali, hari ini kan trailer di launching. Itu juga dia yang paling excited karena dia tahu proses dari awalnya. Dari awalnya itu dia tahu dari bagaimana mau main karakter ini, itu dia tahu banget. Jadi mungkin dia paling menantikan itu film ini sih, karena dia udah dibilang juga ketika premier dan lain sebagainya dia pengen nonton. Itu sih. Oke. Mamat begitu. Oke. Mamat mau greeting Apa tuh? dulu, Kak.